Nah, jadi di lanjutan ini kan dia get product ya di product controller. Nah, dia ini kan ngirim data kan, dia ngirim data ya kan. Nah, tapi datanya ini harusnya diolah di model kan, gitu, diolah di model. Nah, jadi nggak seperti ini ya kan. Nah, nanti dari model ini ya kita bikin satu model gitu ya, maksudnya satu function gitu yang fungsinya untuk get get produk gitu ya. Nah, di sini di produk ini, produk JS, nanti kita bikin get products ya. Ini. Nah, di sini kira-kira seperti ini. Sebentar. Jadi di get product ini nanti kita bisa modul dot exports sama dengan ya misalkan di sini langsung aja get products itu ya, get products. Nah, udah nih. Nah, di sini misalkan kan dia nanti si product controller ini ya manggil model kan. Berarti di sini kita panggil namanya cons product ya, produk ini model sebagai model. Maka di ini nih ya udah diekspor, berarti di sini kita bikin modul dot export ya, ini menjadi produk. Nanti di sini cons produk ya, dibikin menjadi require gini. Nah, seperti ini. Nah, ini modelnya. Ini model diekspor sama indeks kayak gini. Ini udah ya diekspor benar. Cuma di sini belum ada kan. Nah, dari sini indeksnya ini nanti dipanggil oleh si controller kan. Gitu. Sehingga nanti kita bilang di sini require ini models ya, models slash product index ya. Ini model. Nah, kayak gini. Nah, nanti di sini dia manggil models ya, models dot product pakai function gini. Models dot products dot get products kayak gini. Atau bisa kayak gini, misalkan ini karena terlalu panjang ya udah cons product sama dengan models dot product kayak gini ya. Nah, nanti di sini produk kayak gitu. Nah, nanti harapannya di sini kan dia jadi nge-return kan, misalkan return datanya apa gitu ya, return data misalkan tadi Hermes eksekutif ya, kayak gini. Misalkan di sini countnya 3 ya, count 3. Nah, seperti itu. Jadi nanti si ini kan returnnya ini kan, return datanya, data akhir. Nah, di sini dia manggil product dot get product. Nah, di sini tadi kan apa res dot send kan, berarti res dot send res dot json kayak gini ya. Jadi dari sini dia
bikin. Nah, kalau kita buktiin di sini, nah ini nggak ada kan, karena dia nggak ada itunya, langsung ke produk misalnya. Nah ini, ya. Nah, cuman kan kita nggak bisa begini nih. Maksudnya modelnya itu dalam bentuk data apa namanya, dummy ya. Ini kan masih data dummy nih. Nah, si model ini kan kayak gini. Harusnya dia dari MySQL kan, dari database misalkan. Udah. Kalau dari database langsung aja kita hidupkan dulu database-nya. Kalau saya sih biasanya pakai MySQL ya. Kayak gini. Nanti kalian bisa rubah di sini localhost 81/ biasanya kalau kalian baru install tuh ini langsung aja localhost gitu ya. Ini karena saya rubah. Nah, contohnya itu yang bisa kita pakai datanya ini misalkan ini nggak ada. Enaknya apa ya? Market, Monday, products. Nah ini aja nih, pakai ini aja ya. Nah kita pakai MonDB nih, gitu. MonDB. Nanti dia ada tabel products. Nah ntar dia tampilkan gitu dah, seperti ini kira-kira. Nah, cuman di sini kan kita karena pakai MySQL, kita coba cari Express JS MySQL. Nah ini. Nah di sini ada MySQL, gitu. Nah ini dia cuman ada ini aja nih. Kita cuman npm install MySQL. Oke, kita coba ya. Nggak tahu deh, kayaknya ada MySQL 2 deh. Bentar, ada nggak sih? Kayak Express MySQL 2 ada nggak? Coba ya, kita lihat. Bisa jadi dia ada kayak, setahu saya sih dia. Oke, benar. Wah, udah kita pakai ini aja lah ya. Ini kita install dulu. Nah ini kita CLS. Nah udah, kalau udah kita ikutin aja contohnya. Nih MySQL kayak gini, connect, nanti ada connection query kan, kayak gini. Nah connection connect oke ya. Ini kan seperti ini contohnya ya. Nah kita mau bikin apa namanya, kita mau bikin sebuah file yang nantinya bisa dipanggil gitu ya, yang bisa dipanggil dan nggak perlu, jadi cuma sekali panggil aja gitu, nggak perlu kita tulis lagi seperti ini ya. Nah jadi nanti kita coba, misalkan ini kita panggil di sini, kita kopas. Nah di sini di bagian ini nih, kita keluar folder dulu, kita bikin di sini config ya, config, folder config. Nah nanti sini ada database. Nah ini kita panggil. Nah ini usernya adalah root ya. Kalau saya root, di sini passwordnya nggak usah. Jadi kalian nanti kondisikan dengan kondisi kalian.
Nah, nanti di sini ini kan connect ya, connect. Nah, di sini nanti saya bikin export modul dot exports ya, modul dot export. Nah, di sini yang di export adalah connection ini ya. Nah, database-nya sesuaikan dengan nama database yang ada di lokal kalian. Kalau saya di sini merdb, jadi bilang aja di sini merdb kayak gini ya. Oke, udah nih. Nah, kita coba ya. Misalkan kita panggilnya di sini, kita panggil di server ya. Jadi di sini kita bilang, nah ini misalkan const database sama dengan require config database ya. Nanti di sini database dot connect. Nah, di sini nanti ini kan coba di sini nanti database kita cek kalau kita cek connection n ya. Sorry, ini connection ya, connect bener, database n ya, kayak gitu. Oke, dah. Sekarang untuk bisa dia ini kita coba panggil ya, seperti ini, connection query seperti ini. Kita kopas. Nanti di sini berarti di si model ini kita, nah ini kan return nih seperti ini, connection query. Oh iya ya, nggak bisa begini nih, tunggu dulu. Oke, berarti nggak bisa, sorry, berarti ini nggak bisa kayak gini. Ini dipanggil di masing-masing modelnya ya. Jadi ini kita cut. Nah, berarti di sini nih, nah ini nih ya, kayak gini. Require, kita lihat bisa nggak ya, keluar dulu, config database connect. Nah, di sini nanti atau gini deh, biar ini db. Nah, di sini db ya, db. Dah. Nah, di sini baru select bintang from products ya. Nah, ini ya, ini kan db query ya kan. DB query di sini ada callback-nya. Karena dia pakai callback, maka nah ini jangan nah di sini kan dia ini kan model nih. Nah, di sini juga harus panggil res sama next ya, kayak gini. Atau kayak gini deh. Nah, kayak gini. Nanti di sini dia panggil res tadi apa? Sorry, maaf. Rows dot solution. Sebentar, rows dot solution. Rows ini solution. Coba sebentar, kita lihat di dokumentasinya dulu.
Oke, ya udah. Kita coba. Berarti di sini benar ada rec sama res ya. Nanti di sini ada ini returnnya nggak usah. Kita hapus dulu. Nah, di sini nanti ada rows ya. Rows. Nah, ini kita coba gini, res.json ya. Nah, ini kayak gini. Di sini ada data ya. Nah, kita coba dulu tes kayak gini. Nah, karena ini kan apa namanya, callback ya. Ini kan callback ya, ini callback ini si dia ini callback dari apa namanya, callback dari controller ya. Berarti ini harusnya, nah ini jangan kayak gini, ini harusnya ini harusnya callback ya, callback. Nah, di sini nanti jadi callback kayak gini. Nah, udah nih di BigQuery ya. Nah, dari sini ini products ya, harusnya products ya. Nah, ini kan model nih, ini callback. Nah, berarti di sini di controller, nah ini apa namanya, dia ini ngirimin callback. Jadi di sini products kan callback. Berarti di sini dalam ini function ya. Karena dia di sini butuh callback, maka kita paste di sini tadi. Nah, kayak gitu. Ya. Ini get product. Jadi tadi fungsinya kan saya cut ini. Kayak gini. Ini fungsinya di cut. Kayak gini. Ya kan? Tadinya dari cut dari model. Nah, sehingga si paste di sini. Nah, jadi seperti ini. Jadi res-nya ini dari dia. Gitu. Res ini dari dia. Dari si controller gitu. Ya. Kalau sudah, harusnya ini udah bisa ngeliat nih dari si get product. Ini harusnya udah bisa ngeliat. Nah, berarti ini ada error. Ada error, kita lihat. Errornya apa? Sebentar. Cannot set headers. Bentar, ini kan res. Ini kan callback get product. Oh, sorry. Harusnya ini jangan kayak gini, Pak. Ini kan callback. Nah, iya. Sorry. Nah, jadi tadi kan get product. Tadi di dalam res.json product get product. Terus di sini JSON lagi, ya nggak bisa lah kayak gitu ya. Jadi nggak perlu ini lagi. Nah, kalau kita lihat di sini. Nah, dapat datanya. Ya, dapat datanya. Kayak gitu. Oke. Bingung sampai sini? Ya, jadi fokus aja ke bagian model ya. Ini kan query DB query kan, query select bina from products kan. Oke, kayak gini. Nah, ini dia ini ada apa namanya? Ada callback namanya. Ini kan callback ya. Ini callback ya. Jadi kita nggak bisa nih pakai res.send kayak tadi kan. Ini kan tadi awalnya ada kayak gini kan, rec, ada res, ada next gitu ya. Nah, ini nggak bisa kayak gini. Ini function murni ya. Yang dia tuh callbacknya ini kita mestinya jangan taruh di model gitu loh ya. Kita jangan taruh di model
gitu. Karena kenapa? Karena yang mengendalikan ini si rest dan next-nya itu berada di controller. Ngerti ya? Itu berada di controller gitu loh. Ya. Jadi request, rest dan next-nya ini ada di controller. Oke. Sehingga makanya controller bisa manggil rest.json kayak gini. That's it. Gitu ya. Nah, makanya di model karena ini ada callback ya. Ini kan ada callback nih, ya. Harusnya callback-nya itu dipanggil oleh si controller, ya. Kayak gimana sih caranya? Nah, kayak gini. Jadi kita rest.json-nya ini kita hapus dulu, ya. Nah, awalnya begini kan. Awalnya begini nih. Product.getProducts, ya. Ini dari model, ingat. Ini dari model, ya. Di model dia manggil callback, ya, callback gitu. Kenapa kita ya udah kalau gitu kenapa nggak di return aja kayak gini misalkan? Ya, ini nggak bisa. Karena apa? Karena kalau di return dia akan mereturn sebuah function, bukan sebuah data. Karena yang harus dia di return adalah di bagian callbacknya ini, gitu, ya. Jadi dia sebenarnya nggak mereturn sebenarnya. Jadi di BigQuery ini ya udah nggak perlu mereturn sebenarnya. Cuman kita butuh callbacknya nih, karena karena kenapa di dalam callback? Karena di dalam callback itu ada hasilnya, rows gitu, hasil dari query-nya apa gitu ya. Makanya karena harusnya callback dikontrol oleh controller, ya, maka kita harus buang ini, kita cut aja dulu, cut kayak gini, ya, cut. Nah ini kan callback nih, ya kan, callback. Ya udah, karena callbacknya dari controller, maka kita bilang di sini callback, ya, lalu di sini callback, gitu. That's it. Dah. Jadi model itu cuma mengendalikan ininya doang, mengendalikan si query-nya. Nanti di controller, ya, nanti di controller kayak gini, ya. Nah, ini kan dia butuh apa? Lihat, kalau lihat di sini dia butuh callback. Maka langsung aja kita buat di sini function. Nah, ini kayak gini. Nah, ini sih dihapus. Sebenarnya kayak gini. Kita paste aja di sini, paste. Masukin functionnya ke dalam parameter sebagai callback gitu loh, ya. Ya udah. Nah, ini kan hasilnya adalah rows kan. Nah, rows ini kita ingin tampilin di mana? Tampilin di halaman sebagai API kan, sebagai API dalam bentuk JSON. Jadi di halaman web sebagai API dalam bentuk JSON gitu ya. Nah, makanya kita bilang di sini, di dalam callback-nya baru kita bilang di sini res.json. Kalau yang tadi res.json-nya itu kita melingkupi product.getProduct, sekarang res.json-nya harus ada dalam callback. Kenapa? Karena res.json-nya itu ya ingin mengambil datanya kan. Sedangkan datanya ada dalam datanya itu didapatkan dari callback. Ya udah. Jadi di dalam callback-nya kita tulis res.json baru tulis datanya kayak gitu. Jadi nggak bisa kayak return, itu nggak bisa. Kecuali kalau di sini return misalnya di function get product return langsung data kayak tadi dummy. Ya udah itu bisa res.json. Tapi kalau kayak gini nggak bisa kayak gitu. Jadi dia harus di callback gitu. Si res.json-nya harus di callback gitu. Ya. Kenapa nggak di sini aja? Ya nggak bisa. Karena apa? Row-nya belum ada nilainya, rows-nya tuh belum ada nilainya gitu. Karena rows-nya ada di sini kan, ya udah nggak bisa di luar dia gitu. Harus ada di dalam callback karena baru prosesnya kelar saat callback dipanggil gitu. Oke. Nah setelah itu kita lihat kan hasilnya, ya sama aja kayak gitu ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Itu munculin data. Nah sekarang
insert ya. Sekarang insert. Kalau insert into, bentar. Kalau gitu ada di sini harusnya insert. Biasain apa namanya, baca dokumentasinya ya. Nah ini kayak gini ya. Misalkan apa tuh? Nah berarti harus ada post kan. Nah berarti di sini ada function ya, insert product. Nah insert product. Nah samain, ada controller, dia ada rec, res, dan next-nya gitu ya. Nah di sini berarti product dot insert product kayak gini. Oke. Nah seperti biasa, nanti di sini ada callbacknya ya. Ingat, nanti di sini ada function. Jadi function kayak gini. Nah ada error. Sorry, kalau callback itu dia apa aja sih? Error results field. Oke. Fields. Error results field. Nah, seperti ini. Ya, nanti di sini kita seperti biasa pakai if r throw error ya. Nah udah kayak gini, nanti rest JSON-nya apa gitu ya. Oke, udah nih insert product. Bentar. Kenapa nih? Nah insert product ini juga harus di daftarin di sini, insert product. Dah selesai. Dari controller ya udah nggak perlu nih, dia controller harusnya udah masuk ke routers. Nah routersnya adalah router dot post gitu ya, karena dia insert kan harusnya post kan kayak gitu. Nanti di sini bilang product controller dot insert product kayak gitu ya. Udah nih, dari product controller udah di set ya kayak gini, insert. Nah sekarang tinggal modelnya kan. Nah modelnya berarti sama aja, function oke. Berarti insert, bunyiin aja ya apa, kalau di sini ada nggak sih nah raise hand aja ya kalau misalkan mau nanya nih, kayak saya ini tuh ya, ada di bawah insert product. Nah gini. Nah karena dari controller dia udah netapin di sini callbacknya ini, berarti di sini tinggal kita bilang callback ya. Di sini tinggal db dot query. Sorry, itu apa ya, query insert into set post set. Oke, ya udah berarti ikutin aja ya. Nah tinggal di sini ada 3 ya, datanya apa gitu. Oke sip. Nah di sini berarti kayak gini. Nah ini tinggal kita apa namanya, iya berarti nggak bisa callback aja dong, insert into products. Nah ini koma, nah dia kan harusnya ada ininya kan, optionnya. Nah apa aja fieldnya itu title sama price ya, title sama price. Bentar, ini harusnya ya ini saya rubah dulu ya.
ini updated at itu harusnya date timestamp. Ya, terus di sini oke, berarti title, price sama created at. Oke. Langsung aja title. Nah, di sini berarti harus ada bukan callback doang, tapi harus ada datanya. Nah, title misalkan dt.title kayak gini. Atau gini deh. Ini title. Nah, di sini kita bilang cons nah ini title sama apa lagi, price ya, price sama created at, price sama created at sama dengan dt. Nah, ini title, price sama created at. Udah nih, baru di sini ada callback kayak gini. Udah. Nah, dari si controller berarti masukin ini harusnya nggak, ini kan harusnya ini kan. Nah, ini gini harusnya. Oh ya, apa? Astaga. Oh, ini 10 menit lagi ya, udah nanggung 10 menit lagi ya. Nah, di sini udah nih error. Nah, di sini berarti ada red. Kalau misalkan ini kan berarti ada data-datanya kan di sini masuk. Berarti kita bikin di sini cons ya sama, yaitu ada yang namanya title, price sama created created at sama dengan nanti dia ada red dot body kayak gini. Nah, berarti di sini title masukin price sama created at kayak gini ya. Nah, kalau dia ini berarti ada res.json. Nah, di sini kita ikutin aja resource insert ID ya. Nah, ini insert ID. Udah nih misalkan kayak gini, rec.body harusnya bisa sih. Oke, yaudah sekarang kita tes di Postman ya. Postman. Nah, ini produk kita ganti sebentar, ini 4000 ya harusnya. Oh ya udah, ini 4000 ya, 4000. Nanti di sini ada produk ya. Nah, kita masukkan body di sini. Oke. Bodinya itu raw. Bentar.
JSON ya, JSON. Nah, kita masukin di sini title. Misalkan RAM. Misalkan PC casing ATX Aerocool. Berarti di sini ada price-nya. Price misalkan 500.000, date date time ya. Date-nya itu sebentar, kalau kita lihat di sini date ya, date aja. Oke. Maka di sini kita bilang misalkan 2022 11 di sini 24. Kayak gini ya. Ada body. Nah, sekarang kalau kita send, apa katanya? Oke, red body. Bentar. Berarti kita lihat di express ini. Oke. Basic routing. Aha. Coba. Oh, ini udah nih. Express.json URL encode, kita lihat bagian sini. Oh, sepertinya belum, Pak. Oke. Nah, ini kalau misalkan nggak bisa track bodinya, kalian harus pasang ini. Nah, ini harus pasang di sini. Nah, gitu ya. Sekarang kita coba sekali lagi. Insert product is not a function. Nah, berarti ada salah di codingannya ya. Insert product. Oh, belum di export ya. Insert product. Oke, sekarang kita tes lagi. Nah, lihat ada angka 7 nih. Ya. Kenapa ada angka 7? Karena di bagian sini kita lihat result insert ID-nya. Berarti ini ID terakhirnya yang dimasukin gitu. Kalau kita lihat hasilnya di database atau di sini deh, ya. Nah, ini kan ID 5 nih. Sekarang kalau kita refresh, nah ini ada ID 7. PC casing ATX Aerocool 5.000. Kayak gitu. Nah, ini created ad-nya belum ya. Ntar dulu. Nah, ini ya. Ini dikarenakan 2000, sebentar. Harusnya bisa sih. New date kali ya, new date. Kalau misalkan kita ini bilangnya new date. Coba. New date. Nah, ini harusnya taruh. Sebentar. Oh, sebentar. Ini aja deh. Berarti di sini ada
created add, atau gini deh, berarti di sini ada cons created add sama dengan new date. Di sini bilangnya atau gini, created, kalau misalnya created, oh ya created add, tapi di sini created date gitu ya, date. Nah di sini jadi created add, nah di sini jadi created date. Nah seperti ini. Oke, sekarang kita coba lagi. Nah ini dari string ya, misalkan motherboard Asus H61 MX, harganya 700.000. Nah sekarang kita tes. Nah 8 bisa ya. Kalau kita lihat, oh nggak bisa juga ya, kita masih 0. Sebentar, ini 0 ya, 0 created date. Oh iya, harusnya di model juga created date. Nah di sini created date. Oke. Ya coba sekali lagi ya, sekali lagi tes. Apa ini? Created date. Nah di sini ini created date, benar created date. Oh I see, harusnya ini jangan, ini created add ini. Nah jadi created title, price, ini kan created add harusnya, ini created date gitu loh ya kan, masuk sebagai created date. Nah harusnya di sini created date juga gitu. Oke, callback benar. Sekarang kita coba lagi. 800.000 ini tes 2. 9. Kalau kita cek di sini ya 0 juga. Oke deh. Ya udah itu dulu. Oke, nanti kita cari tahu ya ini kenapa. Sampai sini dulu kelas kita malam hari ini. Sampai jumpa.